Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septia Nurul Imani, Yesi Sulistiowati, Sohib Rahmania, dan Kiki Mega Utami. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang karakteristik cerita anak. Apa saja sih yang akan kita bahas nantinya? Yang pertama, pengertian bercerita. Yang kedua, pengertian cerita anak. Yang ketiga, karakteristik cerita untuk anak usia dini. Yang keempat, ciri-ciri cerita anak. Yang pertama yaitu pengertian bercerita. Apa sih bercerita itu? Jadi bercerita adalah suatu kegiatan menyampaikan pesan atau informasi yang dilakukan dengan alat maupun tanpa alat bantu dan dikemas secara menarik dalam menyampaikannya dengan tujuan dapat diterima dan menyenangkan hati si pendengar. Selanjutnya yaitu pengertian cerita anak. Apa sih cerita anak itu? Jadi cerita anak itu adalah suatu karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagaimana yang ditunjukkan untuk anak, serta memiliki cerita yang sederhana namun kompleks dan komunikatif, serta mengandung nilai moral bagi anak. Cerita anak juga dapat didefinisikan sebagai kisah sederhana yang ditulis untuk anak. Karakteristik cerita untuk anak usia dini. Cerita anak memiliki karakteristik yang unik yang membuatnya berbeda dari karya sastra pada umumnya. Menurut Nodelman, beberapa karakteristik yang umum ditemui dalam karya sastra anak itu adalah: yang pertama, gaya bahasa yang sederhana dan langsung karena disesuaikan dengan usia pembaca. Maksudnya di sini adalah gaya bahasa yang sederhana, yaitu gaya bahasa yang mudah dipahami namun dapat mengembangkan bahasa anak. Lalu untuk gaya bahasa langsung yaitu adalah penyajian cerita yang cenderung beralur datar, tidak menyajikan cerita bertele-tele ataupun berbelit-belit. Dalam cerita anak harus dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju sasaran langsung. Deskripsi tersebut disertai dengan dialog yang wajar, organis, dan juga hidup. Melalui pengisahan dan dialog tersebut terwujud suasana dan tersaji tokoh-tokoh yang jelas baik sifat, peran, maupun fungsinya dalam cerita. Dan selanjutnya adalah yang kedua, ceritanya difokuskan pada aksi. Maksudnya di sini adalah dalam cerita anak, tokoh dalam cerita tersebut dijelaskan tentang sebab dan akibatnya. Kemampuan anak untuk membedakan peristiwa yang satu dengan yang lainnya dan kehadiran para tokoh berkaitan dengan peristiwa pada umumnya belum dapat diandalkan. Karena itu, dalam menjalin peristiwa dan menampilkan tokoh seputar tema harus diperhatikan faktor kejelasan penyebabnya. Alur tidak hanya dinamis dan hidup, tetapi harus dilandaskan pada penyebab yang jelas. Lalu yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu cerita disertai dengan gambar ataupun ilustrasi. Fungsi dari gambar dan ilustrasi itu adalah memberikan informasi visual dan emosional yang tidak dapat dikomunikasikan melalui teks itu sendiri. Yang terakhir yaitu adalah tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita anak tidak cenderung adalah manusia ataupun anak-anak. Bisa berupa hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Hal ini disesuaikan dengan sifat anak yang antropomorfistis, yaitu mereka memiliki imajinasi luar biasa sehingga dalam pandangan mereka semua benda memiliki nyawa layaknya manusia. Bagaimanapun, tokoh-tokoh dalam cerita harus bertingkah wajar dan hidup. Tindakan tokoh tersebut harus jelas sebab dan akibatnya. Selain itu juga adanya kejujuran penyajian. Artinya di sini adalah tindakan atau tokoh yang jahat juga ditampilkan secara jujur dan tidak hanya tindakan dan tokoh yang baik saja yang ditonjolkan. Namun cerita tokoh jahat itu perlu diberikan penjelasan yang secukupnya mengapa tokoh-tokoh tersebut berperilaku demikian. Karakteristik cerita anak secara umum. Yang pertama,
bahasa yang digunakan itu sederhana. Maksudnya, bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami. Gitu. Jadi, cara penyajian cerita cenderung beralur datar, tidak menyajikan cerita yang bertele-tele ataupun berbelit-belit. Hal ini akan membuat cerita yang dideskripsikan itu dapat sesingkat-singkat mungkin dan dapat dicerna mudah oleh anak. Kemudian yang kedua, pesan moral mudah diingat oleh anak. Karena tadinya bahasa yang digunakan itu sederhana, otomatis deskripsinya itu sesingkat-singkatnya agar mudah dicerna oleh anak. Maka dari itu, pesan moral yang terkandung pada cerita tersebut akan sederhana dan dapat diimplementasikan pada kehidupan anak. Kemudian karakteristik cerita anak secara umum yang ketiga itu bersifat mendidik. Pada cerita anak itu pasti memiliki moral value yang mendidik untuk anak, untuk diterapkan pada kehidupan anak, untuk menjadikan inspirasi ataupun motivasi untuk anak berbuat baik, seperti itu. Dan yang terakhir, mengenal konsep kehidupan. Maksudnya, sering terjadi pada cerita anak itu, tokoh-tokoh dalam ceritanya itu kan tidak melulu manusia. Terkadang ada hewan, tumbuhan, atau benda mati yang dijadikan tokoh-tokoh pada cerita. Dan ini sesuai dengan sifat anak yang antropomorfistis, yaitu mereka memiliki imajinasi yang luar biasa sehingga dalam pandangan mereka semua benda memiliki nyawa seperti manusia. Jadi pada konsep ini anak sudah dapat mengenal bahwa ada kehidupan di cerita anak seperti itu. Jadi kayak tadi benda mati bisa bernyawa seperti layaknya manusia, kemudian tumbuhan bisa berbicara layaknya manusia. Nah, itu semua hanyalah imajinasi yang ditimbulkan dari anak. Yang keempat yaitu ciri-ciri cerita anak. Pertama, terdapat unsur pantangan. Unsur pantangan ini berkaitan dengan tema dan amanat cerita. Kita harus mempertimbangkan tema apa yang sesuai untuk anak-anak berdasarkan kelompok usia mereka. Tidak semua tema yang bisa kita temukan dalam cerita orang dewasa dapat disajikan untuk cerita anak-anak. Misalnya yaitu persoalan-persoalan yang menyangkut masalah seks, cerita yang erotis, kebencian, kekejaman, dan prasangka tidak dapat dijadikan sebagai tema anak-anak. Dan apabila ada hal-hal buruk dalam kehidupan itu yang diangkat dalam sastra anak, misalnya seperti masalah kemiskinan, kekejaman, ibu tiri, dan perlakuan yang tidak adil, maka biasanya amanatnya lebih disederhanakan dengan akhir cerita menemui kebahagiaan atau keindahan. Misalnya seperti kisah Putri Salju, Cinderella, Bawang Merah Bawang Putih, Limaran, Cinderlaras, dan juga Putri Angsa. Yang kedua yaitu terdapat unsur langsung dalam cerita anak. Artinya, cara penyajian cerita cenderung beralur datar, tidak menyajikan cerita bertele-tele ataupun berbelit-belit. Hal ini dapat dirumuskan bahwa cerita anak harus dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju sasaran langsung, mengetengahkan aksi yang dinamis dan jelas sebab akibatnya. Dalam cerita anak, deskripsi tersebut disertai dengan dialog yang wajar, organis, dan hidup. Melalui pengisahan dan dialog tersebut, terwujudlah suasana dan tersaji tokoh-tokoh yang jelas, baik sifat peran maupun fungsinya dalam cerita. Yang ketiga yaitu fungsi terapan. Maksudnya adalah digunakannya cerita anak-anak sebagai sarana pendidikan oleh orang dewasa. Oleh karena cerita anak dibuat oleh orang dewasa, kerap kali cerita anak digunakan sebagai sarana untuk menggurui anak. Dalam cerita anak sering ditemukan hal-hal informatif, adanya elemen-elemen yang bermanfaat,
baik pengetahuan umum maupun keterampilan, dan juga pertumbuhan anak. Bentuk terapan misalnya menyisipkan cara ternak lebah dalam cerita anak, menjelaskan istilah asing yang digunakan dalam cerita, atau juga menggambarkan secara jelas tokoh berwatak baik dan berwatak buruk. Akan tetapi, fungsi terapan ini seringkali menjerumuskan penulis dengan banyak kesan sebagai orang yang terlalu menggurui.